سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Masya Allah, luar biasa ya. Di pembelajaran Arta MR ini terbilangnya paling aktif. Bisa jadi kita ada di kelas online yang di seluruh ada grupnya Manet Rezeki, Bunda Pita. Arta MR ini paling aktif. Jadi di sana pesertanya akhirnya dapat ajaib itu sangat mudah gitu. Ya karena memang akhirnya banyak Siti MR yang WA ke saya gitu. Bahkan pada kepo ya tentang apa sih itu kegiatan RFFLOP gitu kan. Minta diberikan ada flyernya gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ini kan berkah ya. Banyak yang pada ingin tahu metode-metodenya seperti itu. Tapi memang dalam hal pembacaan Al-Quran yang secara jahar seperti ini memang tidak mudah ditiru Bapak Ibu, karena memang harus latihannya luar biasa ya. Dan kemudian pada saat tampil membawakan ini kan harus benar-benar mohon izin Bapak Ibu ya, ini semua Allah yang titipkan ya, harus strong. Bayangkan suara jahar ya hampir 3 jam hampir 3 jam ya, tetapi harus dalam kondisi yang prima gitu ya. Nah ini memang tidak mudah ditiru gitu ya, karena di sanalah letak insya Allah ya ada energi besarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ikut di dalamnya akhirnya menjadi tervibrasi gitu ya, tervibrasi semangatnya gitu ya, dari apa yang disampaikan bersama-sama di sini, saling mensupport, saling menyemangati ya, dengan dipandu oleh saya dan Bunda Pita. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Ini yang saya ulik selama 16 tahun. 16 tahun dari saya yang keadaannya minus ya, banyak ketidakmudahan di kesehatan ya, kemudian ada di rumah tangga ya, umumnya juga di kehidupan sehari-hari. Memang saya yang masih ada berdiri dengan tegak itu memang finansial. Alhamdulillah finansial masih terus jalan gitu ya dulu itu ya. Tapi dalam minus 2 hal itu ya, di dalam kesehatan saya kemudian rumah tangga itu benar-benar itu kalau mau mengatakan itu kayak pohon itu udah bruk gitu. Ya naudzubillah ya. Kemudian di sanalah saya mohon petunjuk kepada Allah, ya Allah saya harus seperti apa? Karena ternyata obat fisik itu sudah tidak bekerja ya, baik itu dari obat kimia, obat dokter tidak bisa bekerja, obat herbal aja juga tidak bekerja, karena memang di sini harus ada membuka dulu nih ya, membuka dulu hatinya, kemudian ternyata akhirnya membuka pula pintu-pintu rezeki ya, rezeki apa? Rezeki sehat. Di antaranya pertama itu harus turun garis kebenaran. Nah, pada saat kita sekarang ini berlatih bersama-sama, duduk melingkar ya, meninggalkan sejenak kehobian kita, apa sih malam ini biasanya? Malam-malam seperti ini ngapain? Ya, biasanya kita zona santai ya, masih ada ngulik HP ya, masih zona nyaman ya, dalam hal bisa jadi lihat internet, lihat tayangan televisi, lihat apa yang asik-asik seperti itu ya, bisa jadi jalan-jalan, makan-makan gitu ya, kumpul keluarga gitu ya. Tetapi luar biasanya Ayah Bunda pada malam hari ini naik ke atas ya, naik ke atas ke tangga-tangga keimanan yang ternyata di sana Bapak Ibu mulai tuh menapaki ada bukit-bukit kesuksesan ya, mulai untuk menapaki tangga-tangga dari Bapak Ibu, impiannya apa sih gitu. Nah harus ditapaki Bapak Ibu, harus diperjuangkan apa sih yang kita inginkan, sehat, keluarga bahagia, kemudian selaras suami istri kan, kemudian apalagi finansial agar terjaga gitu ya. Nah Bapak Ibu kita semua ada di sini luar biasa, berbahagia sekali, dan saya ingin sharing ada rahasia jalan mudah kaya. Sebenarnya ini adalah bagian terdalam dari materi law of projection. Jadi materi law of projection yang tadi malam kita sudah bahas, itu masih ada kajian-kajian yang lainnya Bapak Ibu, dan banyak sekali gitu. Karena law of projection ini adalah wilayah kuantum.
Tidak sekedar ada materi di SHMR saja, tidak sekedar hanya di COMR saja, tidak. Tetapi kalau dibahas itu luas sekali dan nanti bisa menambah hasanah keilmuan kita, dan kemudian kita itu mudah sekali membaca situasi, gitu kan. Membaca situasi diri, ya, membaca situasi dari mungkin orang-orang di sekitaran kita yang memang membutuhkan, gitu ya, membutuhkan ada jawaban yang secara kasat mata tidak bisa terlihat, gitu. Orang biasa tidak bisa melihat, gitu. Tetapi orang-orang yang belajar mana rezeki, ya, belajar dunia kuantum, itu langsung tahu, oh orang ini berarti seperti ini, oh orang ini berarti seperti itu. Tapi apabila tidak ditanya, tidak ngomong. Nah, ini kode etiknya, ya, cukup hanya tahu saja, kemudian doakan, gitu. Ya, ada jamaah saya yang offline, ya, namanya beliaunya Bunda R, Bunda R, ya. Oh, beliau alhamdulillah sih dalam segi finansial, ya, suaminya memang mendukung sekali, gitu ya. Udah lama ikut saya, ya, hampir berarti sekitaran 6 tahun ada. Ternyata beliau itu tumbuh luar biasa di mata batinnya, gitu. Ternyata pintar sekali konseling, gitu, tapi tidak mau menyampaikan, gitu. Aku udah bisa, tapi dia cuma untuk sendiri, gitu kan, sama untuk keluarga, gitu. Saya bilang, Bunda harus untuk kesolehan sosial, gitu ya. Jadi untuk dibagikan, gitu kan, keajaibannya apa, nanti aja Bunda. Tapi beliaunya memang bisa, gitu, bisa membaca situasi, akhirnya bisa tetap tenang dalam kondisi apapun, gitu kan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, sebelum nanti saya akan menyapa, ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang tentunya bisa jadi enggak semuanya bisa saya sapa, ya Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya karena kita hampir, ya, 140 plus gitu, ya, dari peserta seluruhnya, ya. Kita bersyukur sekali, dan LOP saya ingin 1.000, ya, bahkan bisa jadi lebih, gitu. Karena apa? Dengan ada energi 1.000 orang, ya, tadi malam kita bicarakan, ya, satu orang saja segini panjangnya. Nah, gitu kan. Ini berapa meter nih Bunda Murni? 1,5, ya. 1,5 satu orang panjang sinarnya. Nanti kalau 1.000 kali 1.000, Bapak Ibu, Masya Allah, kalau sudah kali 1.000, ya Bapak Ibu, udah kayak cahayanya tuh terang sekali. Nah, cahaya terang sekali ini mengundang makhluk-makhluk lain yang selaras. Nah, makhluk lain yang selaras dengan cahaya apa? Malaikat, Bapak Ibu. Dan energi tidak baik, ya, itu akan tunggang langgang lari, tidak berani mendekat. Nah, kan ada yang mengatakan gini, ada setan, ya, lampunya dinyalain nanti dia lari, gitu kan. Jadi setan itu takut dengan cahaya, gitu kan, tanda kutipnya, gitu kan. Kalau gelap itu ada setan, gitu. Nah, gambarnya seperti itu. Kalau kolbu kita itu bercahaya, ya, namanya mau menggoda, kemudian mau membisikkan hal-hal yang menakutkan, yang pesimis, yang cemas, itu tidak ada, gitu kan. Yang datang adalah energi baik, malaikat, akhirnya menjadi tegar, tangguh, kuat, semangat, gitu ya, dan terus-menerus menjadi ada bahagia, ya, insya Allah bahagianya tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu, untuk kita mulai saja materinya, ya, dan saya ingin sekali, ya, Bapak Ibu semua memberikan motivasi untuk kita selalu semangat mendidik diri kita. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya sayangi, semua member, semua jamaah, semua peserta dari Rifat RFFLUV, ya, Arta MR. Ada juga yang di offline, Bunda Murti ada di offline, ya. Biar mantap, saya mau gabung offline dan online, gitu kan. Jadi makin ajaib, gitu. Nah, ajaibnya di bidang masing-masing. Beliau adalah menangani ada di hospital, gitu ya. Dia ada rumah sehat, gitu kan. Jadi nanti dalam kata tutur katanya ini untuk pasien itu sangat
sangat makjleb. Nah, pasien cepat terbantu tuh, jadi ajaib. Insya Allah seperti itu ya. Dan terutama juga untuk masa selanjutnya gitu ya. Makin makin tua gitu ya, tapi makin mulia, masya Allah. Dan tidak akan kesepian Bapak Ibu, tidak akan kesepian. Orang yang punya ilmu makin tua makin bahagia. Karena apa? Orang-orang pada datang, ya, pada minta cahaya itu tadi kan, ya. Cahaya punya Allah, tetapi dia punya akhirnya aku apa sih pun ini, kok seperti ini kayak gitu ya. Wajah saya hilang, Bunda Dian, kelihatan ya. Ya. Nah, pada saat seperti itu akhirnya kita tidak akan kehilangan, ya. Ada mengatakan pada umumnya. Tadi Papa pakai pergi. Bunda Pita mohon izin ya untuk diambil seluruhnya. Gelap semua, ya. Kelihatan yang di Bunda Murti. Bunda Pita minta tolong. Ya, kita lanjut ya. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, yang saya hormati ada Bunda Nur Ida Sulasi, Bunda Eliana, Bunda Ade Hati, Bunda Ainis, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan. Juga ada Bapak Seno. Di mana nih Bapak Seno? Coba angkat tangannya Bapak Seno. Adakah di Google Meet atau ada di Zoom ya? Beliau ada di Sungai Penuh ya. Ada juga istri tercintanya ya, Bunda Intan yang ada di Semarang ya. Selamat bergabung ada di kelas privat RFF LOP untuk bisa realisasi percepatan dari doa-doa kita ya. Doa-doa apa aja nih, hajat apa saja pada diri kita yang kita ingin nanti kita langitkan bersama-sama ya. Nah, kunci dari pertama pada saat kita ingin kabul doa-doanya, kita harus tenang. Nah, Bunda Pita ya kan, kemarin dompet saya Bunda di mana Bunda? Bunda Pita tenang dulu, solawatan gitu kan. Akhirnya ketemu siangnya, padahal sudah ke kantor polisi. Tapi alhamdulillah ketemu, masya Allah. Jadi kuncinya tenang Bapak Ibu. Menghadapi debt kolektor kuncinya tenang. Tapi memang tidak semudah itu Bunda, latih the power of paksain gitu ya. Jadi dipaksa untuk tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah saya sapa ya Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah. Kita akan mengulik ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Tentu kita berdoa dulu ya. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wa tatamil lisani yafqahu amabat. Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan pada malam hari ini kita akan belajar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Penjabaran dari law of projection, rahasia jalan mudah kaya. Kenapa sih Bunda Susan membahasnya itu? Ada kaya, ada kemudian tarik uang gitu kan. Ada lagi nanti untuk upgrade penjualan. Iyalah, muslim juga kan kita pengen kaya gitu kan. Jangan sampai kan istilahnya kita zona nyaman aja ya, sedangkan negara kita dalam kondisi yang kata orang pintar gitu ya, kata orang yang di bagian-bagian tertentu dalam kondisi tidak baik-baik saja, karena sumber daya dari masyarakatnya kurang di-upgrade gitu kan. Nah, kita itu pengen kan mengupgrade dari jalan spiritual ya, untuk meraih banyak kesuksesan tadi ya. Enggak apa-apa kita membahasnya, ada kekayaan, ada keberlimpahan gitu kan. Jadi sah-sah saja Bapak Ibu. Tapi kalau kita menolak, wah saya ngajinya itu ya saya udah yang pokoknya mendekat aja kepada Allah, saya khusyuk ya bagus, itu kan jalan zuhud gitu ya, para aulia gitu kan. Nah, kalau kita memang jalannya ya perlahan-lahan ya, karena kita masih butuh dunia ya. Yang penting pada saat kita mengupayakan dunia ini nanti adalah untuk mendekat kepada Allah, itu sah-sah saja. Yang